apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, maka ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan. Pertanyaan yang pertama, apa standarisasi kesesatan di sisi Anda dalam memvonis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesat dan menyesatkan? Apakah karena beliau menyelisihi adat istiadat manusia atau mayoritas manusia, ataukah karena beliau menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang cabang dari itu adalah ijma' keseluruhan para ulama Islam dan qiyas yang mu'tabar. Apabila jawaban Anda bahwa beliau sesat dan menyesatkan karena menyelisih adat istiadat atau mayoritas manusia, maka sungguh ini standarisasi kesesatan yang tidak dapat diterima, bahkan tidak berlaku di dalam perkara agama. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Mayoritas manusia itu tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya, sehingga mereka berpaling darinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Dan di dalam sebuah hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada ta'ifah dari umatku. Kalimat ta'ifah ini mulai dari 3 orang atau lebih, tidak menunjukkan mereka itu mayoritas. Sekelompok kecil dari umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran. Banyaknya orang manusia yang menyelisihi dan mencela mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun, sampai datang perkara Allah Jalla wa'ala kepada mereka dan mereka masih seperti itu. Dan tiada mizan, timbangan kebenaran dan kebatilan di dalam agama kita ini kecuali dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi umat Islam yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Maka apabila beliau benar-benar menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kemudian dibawa dan disebarkan oleh ulama Islam setelah mereka, seperti 4 imam mazhab, baik dalam perkara akidah, ibadah ataukah muamalah yang beliau terangkan di dalam kitab-kitabnya, maka buktikanlah dengan bukti yang akurat, yang standar ilmiah. Dan ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan. Tidaklah kita mendengar ceramah yang mana di dalam ceramah tersebut si penceramah menyampaikan sesatnya penulis rahimahullahu ta'ala, melainkan dengan membawa cerita-cerita bohong yang tidak jelas di mana tempatnya. Sementara tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah beliau telah tersebar di seluruh penjuru dunia, baik yang berbahasa Arab ataukah yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini.
kebanyakan kitab-kitab beliau, terkhusus kitab-kitab kecil beliau dalam Tauhid Al-Uluhiyah, itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, ya, dan bahasa-bahasa lainnya. Ini pertanyaan yang pertama yang hendaknya dijawab oleh orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkan, yaitu apa standar Anda dalam standarisasi kesesatan di sisi Anda di dalam menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, bagaimana Anda mampu membuktikan bahwa beliau memiliki pemahaman yang sesat apabila beliau dikatakan sesat karena menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Oke, kita terima jika Anda menyatakan standarisasi kesesatan di sisi kita di dalam menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab adalah karena ia menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, ijma' keseluruhan mujtahid umat Islam atau qiyas yang mu'tabar. Maka ini poin yang amat penting, dan kita bersyukur jika orang menerima poin ini. Maka kita katakan, maka buktikan kepada kaum muslimin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyelisih Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Dan tentunya hal ini tidak mungkin dibuktikan kecuali dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan suara beliau langsung, baik dari rekaman ataukah yang lainnya. Dan ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan saat ini, karena beliau hidup pada abad ke-12 Hijriyah, sementara kita sekarang sudah berada pada abad ke-15 Hijriyah. Yang kedua, dengan nukilan orang yang thiqah, seorang yang terpercaya hafalan dan ketakwaannya. Dan itu pun ada kaedahnya. Apabila seorang thiqah membawa sebuah berita, pada hukum asalnya berita yang dia bawa diterima. Akan tetapi jika berita yang dibawa oleh seorang yang thiqah tersebut menyelisihi berita yang dibawa oleh orang-orang yang thiqah selainnya, yang jumlah mereka lebih banyak atau jumlahnya sama dengan jumlah yang membawa berita tadi, tetapi predikat kethiqahan mereka lebih kuat, maka berita pertama yang dibawa oleh thiqah pertama tadi tertolak karena menyelisihi berita yang dibawa oleh orang-orang yang lebih banyak daripada mereka dan mereka juga thiqah, atau jumlah yang sama tetapi mereka lebih thiqah. Ya. Maka kalau dikatakan ada di antara kerabat beliau yang mencela beliau, maka kita katakan tidak sedikit pula dari kerabat beliau yang memuji beliau. Nah, bahkan lebih banyak kerabat beliau yang memuji beliau lebih banyak daripada kerabat beliau yang mencela beliau. Andai kata benar ada di antara kerabat beliau yang mencela beliau, kemudian celaan seorang kerabat kepada saudaranya, itu bukanlah standarisasi kesesatan seseorang dalam agama kita. Karena Nabi SAW sendiri ditolak oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dan juga banyak ulama-ulama Islam yang mereka ditolak dan tidak diterima, serta diselisih oleh sebagian kerabat mereka sendiri. Cara yang lainnya untuk membuktikan kesesatan beliau, dan ini adalah cara yang paling akurat yang mampu dilakukan saat ini, tetapi belum ada yang melakukannya dari orang-orang yang menuduh beliau sesat dan menyesatkannya, yaitu membuktikan kesesatan beliau dari karya-karya ilmiah beliau yang tersebar di seluruh penjuruan dunia saat ini. Beliau memiliki kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah,
Di dalam kitab beliau tersebut beliau menerangkan 3 landasan utama dalam Islam yang mana setiap hamba akan ditanyakan tentangnya, yaitu tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Beliau juga memiliki kitab yang telah tersebar di berbagai berbagai negara. Kitab Al-Qawaidul Arba. 4 kaidah penting dalam memahami tentang tauhid dan syirik. Beliau juga memiliki kitab tauhid. Di dalamnya beliau menerangkan perkara tauhid dan syirik berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam. Dan kitab tersebut juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, Perancis, Urdu, atau bahasa lainnya. Beliau juga memiliki kitab yang berjudul Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat para pelaku syirik. Beliau juga memiliki kitab Al-Usulus Sittah, 3 landasan utama dalam perkara Islam. Beliau juga memiliki kitab Syurutus Salah, syarat-syarat salat, syarat-syarat wudu, dan kitab-kitab lainnya. Maka jika para penceramah, para dai yang mencela dan menuduh beliau sesat dan menyesatkan, apalagi dia bertitle dengan title yang dianggap itu adalah title ilmiahnya seseorang, apakah yang disebut dengan LC, MA, doktor, profesor sekalipun, mestinya dia menempuh jalur ini di dalam membuktikan kesesatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kupas kitab-kitab beliau. Dan demi Allah, tidaklah seorang membaca dan mengupas kitab beliau, melainkan dia akan mendapatkan kitab beliau dalam perkara-perkara akidah secara khusus, melainkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam. Tapi sayangnya para penceramah zaman sekarang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat dan menyesatkan, mereka hanya bisa menfitnah tanpa bukti. Mereka hanya bisa membawa cerita-cerita bohong. Saya pernah mendengar sebuah ceramah ini dikirimkan ke saya, bos. Di dalam video tersebut seorang penceramah menyebutkan bahwa di zaman Muhammad bin Abdul Wahab ada seorang muadzin. Setelah azan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Muhammad bin Abdul Wahab langsung memenggal lehernya, tidak senang melihat dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini cerita yang dibawakan kepada kaum muslimin dan mereka percaya kepada orang yang membawanya, bagaimana mereka tidak membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tapi kalau anda seorang yang jujur, wahai Pak Ustadz, wahai Tengku, jujur dalam berdakwah, anda seorang yang memiliki ilmu, memiliki amanah ilmiah dalam menjelaskan perkara agama, maka terangkan kepada kaum muslimin kesesatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab-kitab, dari karya-karya ilmiah beliau yang telah tersebar ke penjuru dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Jangan dengan cerita-cerita bohong, atau dengan fitnah belaka. Ini hal yang amat penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang membenci dan menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Baik,